Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini saya akan coba bahas analisa data transaksi dari saham Ali ya teman-teman. Yang seperti kita paham, Ali ini adalah saham yang baru listing di bursa kita di tanggal 7 Februari ya kemarin, 7 Februari kemarin. Dan hari ini saya akan coba bahas point of view-nya saya, pandangan saya mengenai saham Ali berdasarkan data transaksi dan tujuannya apa? Supaya kita bisa kira-kira menganalisa potensi ya, bisa salah ya teman-teman, menganalisa potensi saham Ali ke depannya gitu ya. Jadi ini saya buat, kenapa saham Ali saya buat gitu? Karena ya menurut saya ini menarik teman-teman, dia punya market cap gede gitu ya, dana yang dihimpun juga gede, bahkan pooling yang dikasih ke retail juga gede, tapi sahamnya kuat ARA gitu ya. Jadi ini ya menurut saya menarik ya untuk dibahas, menurut saya menarik untuk dibahas ya. Jadi kita langsung aja bahas di saham Ali ini underwriter-nya adalah KI dan juga IF ya. KI dan IF ini adalah underwriter langganan ya, underwriter langganan dari perusahaan Ali ya, atau perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Bakri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari prospektusnya nih teman-teman, saya coba menganalisa dari data prospektusnya dulu supaya kita paham jumlah allotment yang diterima oleh retail ya. Jadi jumlah lot ya, jumlah berapa lembar saham yang ditawarkan secara penjatahannya yang ditawarkan dan alokasinya untuk penjatahan terpusatnya itu yang ke retail berapa gitu ya. Nah, perusahaan ini menghimpun dana total dana yang dihimpun sebesar 460 miliar ya. Dari sini aja kita udah lihat bahwa ini besar ya dana yang dihimpun. Dan di pooling teman-teman, di pooling itu ya, di pooling dia menawarkan, yang di pooling itu untuk ditawarkan ke retail sebesar 64 miliar. Di sini tercatat ya teman-teman, 64 miliar 569 juta gitu ya. Nah, jadi atau sebanyak ini value-nya, value 64 miliar ini datanya dapatnya dari mana? Dari sini ya teman-teman. Dari harga penawaran umum gitu ya. Jadi dari total harga penawaran umum itu jumlah lotnya sekian, 237 juta ya, 237 juta lembar saham, bukan lot ya, lembar saham itu dapat angkanya sebesar 64 miliar. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan data transaksi, teman-teman, berdasarkan data transaksi, KI, broker KI yang menjadi underwriter juga IF ini melakukan pembelian cukup besar ya. Jadi top buyer ya, KI jadi top buyer di saham Ali ini dengan total valuasi pembelian itu 54 miliar atau sekitar 1,6 miliar 1,6 juta lot ya, 1,6 juta lot. Jadi kalau dari perspektif penjatahan ke retailnya ini sekitar 2,3 juta lot ya. Ini saya coba ini ya, 2,3 juta lot. Nah, ini KI nampung sampai 1,6 juta lot. Nah, ini menarik teman-teman. Cuman kalau berdasarkan data Stockbit ya, data transaksi Stockbit ini hanya sampai XC ya, hanya sampai XC. Jadi saya pakai Broksumnya yang ada di iPod ya. Nah, ini di iPod itu selain XC ini masih ada KK, HD yang juga masih besar ya, terus sampai ke bawah tuh, sampai ke detail. Jadi data ini sudah saya convert menjadi Excel, jadi file Excel. Di sini saya sudah coba hitungkan juga, sama Rikan hitungkan juga ya, sekitar total yang melakukan penjualan adalah 72 miliar dengan total lot sebesar 2,2 juta lot ya, 2,2 juta lot. Sampai sini ya, seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, apa nih yang menurut saya menarik dari data transaksi ini? Nah, ini saya coba buat down detail visualization yang menggunakan websitenya NeoBDM ya. Di sini kan terlihat nih per 5 menit ya saya buat. Datanya dari mana ini? Datanya dari down detail yang ada dari iPod ya. Jadi data ini saya Ctrl A, terus saya copy, terus saya munculkan di sini supaya terlihat secara visualisasi ya. Terlihat secara visualisasi. Dari sini Ali Down Detail ini terlihat broker MG ya, MG AOPD melakukan net sale dalam jumlah yang cukup lumayan besar. Dan tergambar dari Down Detail ini ya, MG AO melakukan penjualan. Nah, MG melakukan penjualan ke beberapa broker ya, selain KI yang underwriter, ya dia juga dibeli sama YP, ZP, kecil ada XA, ada ini MG tektokan ya teman-teman, ada CP. Jadi di sini tergambar ya,
Nah, yang menarik apa? Yang menarik saham ini ketika dia market open dia nggak langsung lock arah teman-teman. Dia nggak langsung lock arah. Jadi dia sempat dibawa turun dan kalau saya nggak salah low-nya sempat 2 tick di bawah harga IPO. 2 tick di bawah harga IPO. Saya sendiri ikutan ya IPO saham Ali ini teman-teman dan saya cuan bungkus ya karena dia dibawa turun saya langsung lepas aja cuman sekitar cuan berapa ya? Enggak nyampe sejuta ya, saya lupa deh. Nanti saya itu. Jadi dia sempat hit low-nya 268 ya teman-teman. Hit low 268. Nah, sedangkan harga penawaran umumnya 272 artinya sempat 2 tick di bawah harga penawaran umum tapi langsung ditampung nih teman-teman. Tapi langsung ditampung sama beberapa broker yang beli gitu ya, yang beli. Nah, di sini kalau saya lihat dari data Down Detail ini teman-teman, dari data Down Detail ini, nah ini bisa terlihat ya di jam 9.00 ini broker yang melakukan pembelian itu yang nah ini untuk data Down Detail ya teman-teman, ketika market open 9.00 ini IF sempat beli dan yang jadi sellernya ini RF, SF. Nah ini kan secara jumlah, secara kuantiti ini kecil-kecil ya teman-teman. Ini asumsi saya adalah retail ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman broker underwriter atau KI yang jadi top buyer-nya itu belum muncul di sini teman-teman. Jadi dia kasih kesempatan ke AI ya. Ini AI beli 1,1 miliar ya teman-teman. 1,1 miliar nih AI, IF, CP dia dikasih kesempatan beli di bawah harga sebelum ARA nih ya. Mungkin saya jadi berasumsi nih. Jadi ini mungkin family and friend ya dikasih lewat nih kan, ada CP, ada ZP, ada YP. Nah, ini kan YP itu ya. Jadi dia dikasih nampung teman-teman dan setelah sekitar dari Down Detail sekitar jam 09.05 ya 09.05 itu baru KI ya, sebagai underwriter dia take over dia 9.05. Nah ini kita lihat ya jam sorry sebentar. Nah ini 9.05. Nah di range 9.05 ini teman-teman. Nah ini yang jadi yang udah ngebit ini adalah sudah broker KI ya. Broker KI nih teman-teman. Ya saya harap teman-teman paham ya. Kalau nggak paham nanti kita sharing aja di kolom komentar. Nah dia udah mulai naruh bid. Jadi saya berasumsi dia buat strategi market makernya ketika market open dia nggak langsung ngebid di harga ARA, dia biarin di harga bawah untuk kasih kesempatan beberapa broker ini ya YP, ZP, CP, IF dan AI untuk akumulasi beli di harga bawah sebelum dia naik ARA. Nah apakah dia afiliasi, apakah dia nomini, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Yang jelas ini MGAOPD ini ya dapat barang dari mana ya, mungkin ini dapat dari fixed allotment dan mungkin juga dia ikutan pooling. Kalau dia ikutan pooling nembaknya gede kan mungkin dapat penjatahannya juga gede gitu ya. Nah, jadi sampai di sini seperti itu dan ya berdasarkan data transaksi ini teman-teman saya dapat menyimpulkan ya hasil analisa saya untuk potensi pergerakan saham Ali ke depan ini masih akan sangat bagus ya. Nah, kenapa masih akan sangat bagus? Jadi ini saya beberkan dalam beberapa poin ya. Teman-teman saya beberkan dalam beberapa poin. Yang pertama, underwriter ini buy back ya. Ini kan secara fakta ya. KIIF ini adalah broker underwriter. Nah, ini broker underwriter ini bukan mewakili sekuritas ya teman-teman. Ini bisa jadi adalah para afiliasi ya atau konsorsium atau tim ya. Bisa jadi tim yang menggunakan sekuritas underwriter untuk melakukan pembelian kembali saham yang ada di retail atau yang di retail ini yang bisa dari pooling, bisa juga dari fixed allotment gitu ya. Yang jelas ini satu fakta. Nah, yang kedua saya berasumsi ya. Nah, ini berasumsi lagi nih teman-teman. Jadi saya sering berasumsi ya. Bakri and Brothers, saya bikin family lah ya. Bakri Family ini adalah orang experience bursa ya. Nah, Bakri Family adalah orang experience. Jadi keluarga ini sudah punya saham yang listing di bursa tuh ada banyak ya teman-teman, bukan cuman baru. Dan keluarga konglomerasi ini adalah keluarga konglomerasi yang memiliki banyak saham gitu ya, banyak perusahaan TBK ya, perusahaan yang listing di bursa. Artinya apa? Artinya saya yakin dia paham betul bahwa pasar modal adalah tempat
untuk menawarkan kepemilikan perusahaan terhadap publik ya. Jadi menawarkan kepemilikan perusahaan kepada publik untuk si perusahaan tersebut mendapatkan modal ya. Jadi pasar modal, tempat bertemunya pembeli dan penjual ya gitu ya. Jadi pasar modal adalah tempat ya untuk mendapatkan modal gitu. Untuk mendapatkan modalnya ini bukan modal yang 1 hari 2 hari atau 1 bulan 2 bulan selesai gitu. Karena kenapa saya bilang selesai? Ya ini dana yang dihimpun ini gede teman-teman. Dana yang dihimpun ini gede dan dia ini orang experience. Ya saya yakin nggak mungkin kayak perusahaan-perusahaan kecil akselerasi atau perusahaan-perusahaan pengembangan yang secara aset market cap-nya kecil gitu ya. Beda pasti teman-teman sama ini. Kenapa beda? Ya karena kalau market cap-nya kecil ya, teman-teman lihat aja Bakri ini ya, perusahaan Ali ini, perusahaan milik keluarga Bakri ini, transaksi hari pertama listing aja udah 72 miliar. Beda ya sama saham-saham IPO pengembangan yang sizing-nya lebih kecil gitu. Nah kadang kalau saham-saham kecil itu kan kayak, ya saya minta maaf kayak STRK gitu ya, saya mungkin kalau ada teman-teman yang sangkut BSBK yang kemarin rame juga cegas, terus asli ya, itu kan 1 2 hari main, 3 hari ya seminggu ya, 2 minggu lah anggaplah. Atau kalau nggak anggaplah 1 bulan main, setelah itu kan udah ya, udah selesai gitu. Karena sudah terdistribusi, sudah dapat modal, duitnya sahamnya udah didistribusikan ke retail dan dia udah dapat duitnya dan ya udah gitu, sahamnya dilepas gitu aja gitu kan. Nah, saya rasa saham Ali ini akan berbeda, akan berbeda. Ya karena dia orang experience, jadi mungkin jualannya nggak cuman ke retail teman-teman. Karena kalau jualannya ke retail, ini dananya terlalu besar ya, dananya terlalu besar. Retail juga nggak kayaknya bukan tujuan utama. Saya malah berasumsi tujuan dari saham Ali ini di listing dijual ini bukan cuman ke retail tapi juga ke investor asing ya. Ke investor asing ini siapa? Investor asingnya. Ya, bisa jadi dia mau masuk ke indeks atau institusi yang beli. Nah, ini kalau kita lihat data transaksinya. Data transaksinya wow cukup mengejutkan ya. Ternyata dari setengah transaksi ini dibeli KI, KI-nya ini KI foreign. Wah ini agak susah nih kalau seperti ini analisanya ya teman-teman. Al investor dia memang 54 tapi yang beli foreign. Ya ini agak susah mungkin ya, mungkin ini nggak tahu asing atau aseng, ya saya nggak tahu. Tapi asumsi saya, kita balik lagi fokus asumsi saya karena Bakri Family ini ada orang experience di bursa, dia nggak mungkin jualan dalam waktu singkat dan nggak mungkin cuma jualan ke retail. Jadi ini perusahaan yang bukan perusahaan yang 1 2 bulan selesai, bukan perusahaan yang 1 2 bulan selesai. Terus sarannya gimana anak potensi ke depannya? Potensi ke depannya ya teman-teman kalau secara chart memang masih belum bisa dianalisa, tapi menurut saya ini masih akan dikerek terus naik, terlebih kepemilikan jumlah kepemilikan sahamnya juga besar, dimiliki masih dari afiliasi perusahaan ya. Saya rasa seperti itu karena KI ini masih pegang barang, mostly kan barang terbesar itu dipegang sama underwriter. Jadi KI ini masih pegang barang dan dia malah jadi beli gitu ya. Dia kalau secara gross ada buang nggak nih KI di sini? KI ini secara gross nggak ada buang malah ya. Ya jadi makanya saya berasumsi potensi saham Ali ke depan masih akan sangat bagus. Jadi buat teman-teman retail yang mau coba cari-cari capital gain, cari-cari cuan di saham Ali, ya masih bisa nih menurut saya, sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman jadikan watchlist trading ya. Saya nggak mau bikin planningnya seperti apa, tapi secara data teman-teman harusnya udah paham bahwa saham Ali ini nggak mungkin saham yang mainnya sebentar. Ini saham pasti di-maintain dalam jangka yang lebih panjang gitu ya. Ya kalau seandainya dapat koreksi-koreksi kecil ikut beli dan hold aja teman-teman kalau saran saya. Jadi kita bikin swing pendek. Nanti teman-teman punya pain toleran di level berapa. Let's say misalnya turun berapa persen teman-teman cut loss gitu, tentuin level itu. Tapi ini trennya masih akan menarik. Saya juga kemarin sempat merekomendasikan saham VKTR ya teman-teman. Saham VKTR nih saya sempat rekomendasikan ke teman-teman yang join di YouTube membership saya untuk beli di range area ya, range area ini ya 118 sampai 121 ya kalau nggak salah, saya lupa. Benar 121 118 dan stop loss di area 114. Kenapa ya? Ini karena memang saham ini di-maintain banget teman-teman. Dari dia listing nih sama modelnya, dia di-maintain tanggal 19 Januari. 19 Juni 2023. Anggaplah dari Mei kita tarik. Cus, masih broker KI jadi top buyer. Jadi saham ini masih di-maintain. Nah,
Tapi ini kan sahamnya nggak gerak, ini udah sempat ke high-nya 140-an gitu terus turun dan dia bergerak sideways di area sini. Nah, ini kapan bergeraknya? Apakah Ali akan sama? Ya memang betul teman-teman, ini belum bergerak, tapi ada tapinya. Dia belum tahu nih si VKTR ini belum dapat momentum untuk dikerek naik. Dan kalau seandainya dia mau kerek naik saham VKTR ini mudah teman-teman karena porsi kepemilikannya besar dimiliki oleh ya mereka-mereka semua gitu ya. Mereka-mereka semua si nominee dari perusahaan ini pemegang saham pengendali ya yang menggunakan broker KI atau broker underwriter gitu. Jadi buat teman-teman yang masih hold sebelum IPO sahamnya ya mungkin bisa pasang trailing stop aja. Saya ini join di 2 akun ya teman-teman. Satu pakai akun istri saya dan itu belum saya jual, yang di akun saya ke Gocek langsung saya jual gitu ya. Jadi cuma cuan tipis tapi nggak apa-apa sih. Nanti saya coba lihat-lihat lagi kalau dia menarik ya akan saya entry lagi gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya asumsi, pendapat atau mau koreksi apa yang saya sampaikan di video kali ini, boleh ya di kolom komentar. Itu aja ya teman-teman ya. Sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.